Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa uang ini ibaratkan kuda dan pendidikan sebagai gerobak. Gerobak tidak akan berjalan tanpa ditarik kuda. Pendidikan tidak akan jalan tanpa adanya biaya atau uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan pendidikan. Ya, selamat menyimak. Yang pertama itu ada konsep manajemen keuangan. Menurut Suad Husnan, dia berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. Jadi, fungsi manajemen secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun, dalam konsep manajemen keuangan, fungsi tadi meliputi penganggaran, akuntansi, dan pengauditan, dan juga pelaporan. Keberhasilan proses manajemen keuangan dalam suatu lembaga biasanya diukur dari produktivitas dan laporan tanpa adanya kecurangan, fraud, atau wajar tanpa pengecualian. Oke, next, selanjutnya ada organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan bisa dikaitkan besar. Organisasi tersebut merupakan transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi bukan untuk mencari laba seperti halnya entitas ekonomi lain atau perusahaan yang mencari laba. Baik contoh dari organisasi nirlaba ini adalah lembaga pemerintah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga kesehatan, dan kesejahteraan lainnya, tempat ibadah, dan yayasan. Kelompok organisasi nirlaba ini adalah organisasi nirlaba publik dan organisasi nirlaba swasta. Jadi terbagi menjadi dua ya. Selanjutnya itu ciri-ciri organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, lalu dimiliki secara kolektif oleh publik. Lalu, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir, keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasional didasarkan pada konsensus. Oke, selanjutnya yaitu ada penganggaran atau budgeting. Anggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pendapat itu menurut Nanang Fatah tahun 2000. Mari kita bahas yang pertama yaitu karakteristik anggaran. Anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerima dan pengeluaran. Sisi penerima menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, dan atau sumber-sumber lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program. Istilah-istilah yang lazim untuk pengeluaran anggaran adalah dana rutin dan dana pembangun. Lalu selanjutnya, mari kita bahas tentang fungsi anggaran. Apa saja sih fungsi anggaran? Baik, yang pertama itu ada anggaran sebagai alat perencana. Maksudnya, fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Itu bisa dilihat dari anggaran yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar. Lalu yang ketiga, ada anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Lalu yang keempat, ada anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran dapat lihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Lalu selanjutnya, yang kelima,
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Maksudnya, dengan dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian. Yang keenam, ada anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Lalu yang ketujuh, ada anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin dicapai. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dan prosedur anggaran. Prinsip menurut Danang Fatah tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kerja organisasi. Yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah. Sedangkan prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Yang ketiga, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Kelima, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dan pihak yang berwenang. Keenam, melakukan revisi usulan anggaran. Ketujuh, persetujuan revisi. Dan yang terakhir, pengesahan anggaran. Jadi itu prosedur dalam menyusun anggaran. Lalu ada bentuk-bentuk anggaran. Yang pertama, anggaran butir per butir. Jadi maksudnya, bentuknya itu, dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atau jenis butir, misalnya gaji, upah, honor, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada anggaran program. Unit anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Lalu yang ketiga itu ada jenis anggaran berdasarkan kinerja. Bentuk ini menekankan pada kinerja dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Yang keempat ada PPBS SP4 atau Planning Programming Budgeting System atau sistem perencanaan penyusun program dan penganggaran. Merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam jenis ini, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam prosesnya, data tentang biaya, keuntungan suatu program, keputusan, kelayakan disajikan secara lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. Lalu yang kelima adalah anggaran berbasis nol. Zero-based budget. Untuk pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini, melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. Ya, selanjutnya ada akuntansi. Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan konversi perubahan sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang bisa dipakai. Karena itu, akunting berkaitan dengan mengukur dan menyikap hasil dari kegiatan konversi sumber daya tadi. Komponen-komponen sistem akuntansi. Secara tradisional, sistem akuntansi terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, bagian perkiraan atau akun. Bagian perkiraan adalah daftar masing-masing item, di mana pencatatannya dibagi ke dalam 5 kategori. Pertama, aktiva, lalu utang, ketiga aktiva bersih, keempat pendapatan, dan kelima belanja. Masing-masing pencatatan ditentukan dengan mengidentifikasi angka yang diinputkan ke sistem akuntansi.
Lalu ada buku besar. Buku besar mengklasifikasikan informasi pencatatan di mana bagian perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Lalu ada jurnal. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi. Sebelum diklarifikasikan ke dalam buku besar, jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Lalu ada buku cek. Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, di mana tanda penerimaan yang disetor ke dan dari saldo pembayaran akan dibuat. Lalu yang kelima ada auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi, yang dilakukan seorang yang kompeten, independen, untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang telah ditentukan. Lalu jenis-jenis audit, yang pertama itu ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit operasional, yang ketiga ada audit ketaatan. Maksudnya itu bertujuan mempertimbangkan apakah auditi atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Itu tentang audit. Lalu selanjutnya ada implementasi di sekolah. Pertama, proses penganggaran. Manajemen keuangan pendidikan yang akan dijadikan contoh kajian di sini adalah manajemen keuangan di tingkat mikro, satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan sekolah. Setiap sekolah seyogyanya memiliki rencana strategis untuk periode waktu tertentu yang di dalamnya mencakup visi, misi, dan program serta sasaran tahunan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif dengan rentan di sekolah diarahkan untuk ketercapaian tujuan lembaga sebagaimana sudah didokumentasikan. Tujuan utama manajemen keuangan sekolah adalah menjamin dana agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dengan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, memelihara barang-barang atau aset sekolah. Yang ketiga, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Kerangka kerja manajemen keuangan di sekolah mencakup 1. Pembukuan yang cermat dan akurat. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban yang luas. Yang ketiga, pertukaran pengeluaran. Dan yang keempat, membelanjakan uang bagi kepala sekolah. Yang kelima, kebijakan keuangan. Dan keenam, alokasi dana yang tepat. Selain 6 pengertian tadi, penerimaan dana sekolah perlu mendapat perhatian pimpinan sekolah. Hal ini berkaitan dengan buku catatan penerimaan dana sekolah. Kepada sekolah perlu memahami tentang tujuan diadakannya buku catatan penerimaan dana sekolah, informasi yang harus tercantum dalam setiap penerimaan, dan memberdayakan uang tunai. Selain itu, kepala sekolah perlu memahami praktik-praktik pemanfaatan jasa perbankan dan jenis-jenis rekeningnya. Dia juga perlu memahami cara untuk pengamanan dana selama bertransaksi dengan baik, penarikan dana, dan cara mencegah pemalsuan. Lalu, proses akuntansi jika diimplementasikan di sekolah. Kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi tujuan memanfaatkan pembukuan kepada staf keuangan. Hal-hal yang berkaitan dengan ini antara lain ada buku pos atau fakebook yang memuat informasi beberapa dan yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencatat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian. Dari buku pos ini, kepala sekolah dengan mudah dapat melihat apakah sekolah telah berlebih membelanjakan uang atau tidak. Karena itu dianjurkan agar kepala sekolah menyelenggarakan buku tersebut. Lalu ada faktur. Faktur dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Faktur berisi tentang maksud pembelian, tanggal pembelian, jenis pembelian, rincian barang yang dibeli, jumlah pembayaran, dan tanda tangan pemberi kuasa atau kepala sekolah. Lalu ada buku kas.
yang mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Lalu ada lembar cek, merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Yang kelima ada jurnal. Sebagai pengawas keuangan, kepala sekolah harus membuka buku jurnal di mana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat. Lalu untuk buku besar, ada data keuangan, informasi, dan jurnal hendaknya dipindahkan semuanya ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan. Buku besar mencatat kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar masuknya uang saat itu, dan neraca saldonya. Lalu yang ketujuh ada buku kas pembayaran uang sekolah. Berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut berbagai tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Lalu ada buku kas piutang. Buku ini berisi daftar orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berutang, tanggal, pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Lalu ada neraca percobaan. Tujuannya untuk mengetahui secara tepat keadaannya neraca pertanggungjawaban keuangan secara tepat, misalnya mingguan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah sewaktu-waktu menentukan hal yang harus didahulukan dan menangguhkan pengeluaran yang terlalu cepat dari pos tertentu. Lalu ada peran komite sekolah dalam keuangan sekolah. Peran komite sekolah tidak hanya sebagai mediator, kontrol, evaluator, dan yang menjembatani antara masyarakat dengan sekolah, namun lebih berkembang dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang tugas, peran, dan tanggung jawab dari komite sekolah salah satunya penggalangan dana untuk kemajuan sekolah, atau dengan kata lain bahwa peran komite sekolah diperluas dan akuntabilitasnya diperketat. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya dengan mencantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.